I don't know everything. There's not one point what I like on Germany more than Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Banda Aceh Zikri. Kita sudah check out dan mau melanjutkan perjalanan adventure ke Nah, kita mau nunggu Maxim dulu karena kita bakal naik ferry ke sana jam 10.30. Maksudnya udah nyampe belum? Bentar lagi. Perut mules. Nyampe. Jarak pelabuhan Uleleu dari pusat kota Banda Aceh itu hanya memakan waktu sekitar 15-20 menit pakai Grab ataupun kalian bisa pakai taksi. Cara pembelian tiket ferry itu sangat mudah banget karena kalian cukup pergi ke loket tiket. Walaupun kalian nggak tahu, banyak sekali orang di sana yang bisa membantu dan mereka sangat senang sekali membantu tamu. Berdasarkan pengalaman kami tidak bertemu dengan calo dan harga tiket pun sudah pasti, jadi kita nggak ada yang namanya tertipu. Kapal lambat aja. Nah, 2 jam nggak apa-apa. Kalau kapal cepat, nggak tahu harganya berapa. Mungkin 45 menit kalau kapal cepat. Kalau kita buru-buru untuk banyak barang segala macam, lebih bagus kapal cepat. Kapal lambat, it's okay buat kita ya bang. Iya, nggak apa-apa. Tenang aja. Bagus terminalnya ya bang. Bagus. Iya kan? Ini ruang tunggunya lumayan bagus. Tuh, kayak di Bali juga kayak gini, bagus kayak gini. Nggak kayak apa ya? Kayak salah-salan gitu. Maksudnya kan kapal kita jarang-jarang juga mungkin ke Subang memang banyak, memang aktif ya kan. Kalau nggak salah 4 kali sehari yang kapal lambat, terus 3 kali yang kapal cepat. Jadi memang busy lah. Jarang-jarang saya ke terminal kapal. My mother is from Iran, my mother from German, so I mix and yeah. So you want to live forever in Indonesia? Yeah, Indonesia is so much better than Germany, and it's just beautiful. Where about in Germany? Germany is also nice, but not like Indonesia. No. You know, the people are different. The people also really nice in Germany, but different. View. Yeah, different view. The people look different also at me. Also, I'm German, but I'm not 100% German because I'm looking like Muslim Iran. I'm Muslim. I'm from Iran, and the people in Germany, they don't see me as a German. I mean, this is not a big problem normally. They can see me at whatever they want, but I feel the energy sometimes. It feels Different. like different. The treat different. Yeah, completely different. The way they look at you different. The way they look at me different. That's the point. The way they look at me is different, but normally Germany is also a nice place, but not the same. Not this time anymore, innit? No, not the same. Anymore. And also Indonesia is so much more nicer. The weather is better, the food is better, the people are more friendly. I don't know everything. There's not one point what I like on Germany more than Indonesia. Only maybe like something like the organization. Yeah, the system. The system, yeah. Yeah, maybe confusing a little bit in Indonesia. Not really for me. Not Also the system in Germany. I don't like it when the government sent me like this. You have to fill this out. You have to fill this. Here nobody care about me. So I mean there's a lot of good points in Germany, no question.
But I think it's every times like this. When I born there and I grew up there, I don't have the same eyes for Germany like people. Like my father. My father born and grew up in Iran, and then Iran-Iraq war, and he go to Germany. And then always he told me, Wow, di Zek, kita di kapal pelan. Iya, kita mau menikmati, makanya pelan aja. Baru pertama Si abang tadi itu kapal cepat tuh. Oh. Nanti pas pulang baru kita kapal cepat. Biar kita ngerasain dua-duanya ya. Iya. Nah, ini nih kapal kita nih ke Sabang. Sabang sampai Merauke kita. Waktunya masuk ke kalau kapal pelannya itu misi bu. Nah, banyak truk, pantasan pelan, banyak kendaraan. Nih, main panas ban. Apa udah masuk? adalah Gaji YouTube-nya udah masuk. Alhamdulillah. Gaji YouTube-nya udah masuk nih. Gaji pertamanya Zikri. Wih, akhirnya ini bersih banget ya bang. Iya. Swear. Kita manjat-manjat nih. Ini adventure lagi kayaknya nih naik kapal ini. Nanti lah bang pas pulang kita naik kapal cepat lah. Wih. Bang, mama Acik bantu nenek itu dulu bang. Kak, jaga. Nah. Nah. Udah. Bapak bisa pak? Di atasnya. Hah? Bentar, apa sini? Duduk, cari tempat duduk nggak? Atau kita di bawah dulu? Kita di bawah aja. Ada toilet. Nah, itu kapal cepatnya guys. Harganya berapa kita kurang tahu. Berapa tiket kapal cepatnya bu biasa? Oh. Bukan orang sini ya? Nah, itu kalau di dalam ada lagi tuh tempatnya. Kapak kaki bang? Tapi kalau kami cowok, pengen mati pinggiran aja. Yang penting nyampe di Sabang. Dan nah. 1, 2, 3. Ya, udah mantap. Beda lagi. Anak yang ngobrol sama Cik tadi tuh, yang pas di bendera itu, lihat kan? Bule yang dari Jerman, keturunan Iran. Nah itu dia tuh. Wih, memang dia menenjoy banget Indonesia loh bang. Benar. Yang Mei, dengar nggak sih? Sibuk lihat pemandangan. Ya udah sering ke Sabang katanya. Pokoknya kalau dia lagi ingin visa, dia larinya ke Sabang. Kan visanya cuma 30 hari. Habis itu dia keluar Indonesia, balik lagi ke Sabang. Itu dia sekarang ini bayar ini tempat tinggal hotel 3 juta sebulan. Murah kan? Kayak 100.000 sehari. 100.000 sehari. Jadi memang paradise bagi dia. Sama kayak Acik Zansikal ininya, kendalanya di ini di Jerman, di Eropa karena itu perubahan di
Eropa sendiri, bagaimana orang-orang melihat kita yang beda, diskriminasi udah mulai tinggi. Kayak itulah. Emang sama pure, alasannya sama kayak saya sama Sikal, kenapa kita memutuskan untuk pergi meninggalkan Eropa. Mungkin banyak di luar sana orang-orang juga enjoy, mereka nggak masalah, mereka nggak ketemu dengan orang-orang yang apakah itu diskriminasi atau rasis atau segala macam. Memang nggak kelihatan, cuman kita yang yang mungkin peduli melihat berita, jadi teracuni dengan berita-berita yang menurut kita nggak fair, terutama bagi kita yang apakah itu Muslim, apakah itu Hindu atau apapun perbedaan kita dengan orang lokal atau kulit putih, itu ada bukan kesenjangan secara kelihatan, kalian ngerti nggak? Tapi dari segi orang itu bukan semuanya. Nah, contohnya dia dan beberapa bule juga, mereka juga ngerasain yang sama. Itu semua pure kesenjangan politik, negatif dari politik di Eropa. Mereka menggunakan strategi untuk memecah belah, berkelompok-kelompok. Itu udah mulai sekarang, karena selama ini kan selalu agama mereka merespek itu dulunya. Sekarang ini orang itu mungkin udah bosan politikusnya, jadi digemparkanlah masalah-masalah isu baik itu imigran, agama, itu dibawa lagi untuk menjadikan mereka sebagai penguasa. Dan banyak warga-warga Eropa dan yang enggak open minded, yang enggak berpendidikan juga ada. Mereka terpancing dengan itu, terutama kelompok-kelompok yang memanfaatkan itu demi kepentingan kelompok. Itu ada. Mudah-mudahan kalian ngerti. Kalau kalian ke Jerman, kalian terus mendarat, atau ke Inggris, kalian Asia, mereka harus diskriminasi langsung, itu nggak terjadi. Biasanya itu mungkin ada juga terjadi, tapi nggak kelihatan, nggak semudah itu. Jadi kalian harus tinggal di sana dan kalian bersosial dengan orang di sana, kalian lihat TV-nya, beritanya segala macam. Nah, dari situ baru kita bisa bikin kesimpulan seperti saya, Sikal, dan Abang yang tadi itu. Nah, kita ngerti apa sih yang terjadi di benua putih itu. Memang kalau kita punya pilihan, mending kita kabur aja. Bukan hanya itu aja, tapi juga cuaca. Mungkin kebosanan dengan cuaca dingin yang nggak menentu di Eropa pada mayoritasnya, dan naiknya harga-harga dari segi ekonomi. Jadi di bidang ekonomi, maksudnya harga-harga produk yang bikin kita kadang-kadang gitu. Kalau ada option seperti Indonesia yang kayak abang itu di Sabang cuma bayar 3 juta sebulan, so dia happy. Itu beda ke lifestyle-nya, karena orang-orang seperti dia, seperti kami, seperti Sikal, mencari uang, mencari kekayaan bukanlah hal yang nomor satu. Bukan nomor satu, tapi kami lebih ke enjoy dengan kehidupan, menikmati di mana tempat berada, sesuai dengan keinginan kita, karena kita hanya tinggal cuma hidup sekali, dan itu tidak semua orang. Kalaupun ada orang yang berbeda prinsip hidupnya, kita nggak masalah, itu adalah pilihan masing-masing, kita respect, right? Nah, sama banget, aman bang. Kalau jajan-jajan nih banyak nih. Bang. Zikri. Sudah mau meninggalkan pelabuhan. Kita menuju ke Pulau W Sabang. Sekitar 2 jam perjalanan dengan kapal lambat.
Nah, Pulau Sabang ini tidak hanya terletak di ujung Pulau Sumatera, tetapi juga diapit antara dua laut, yaitu Samudra Hindia di bagian barat dan Selat Malaka di bagian timur. Selat Malaka adalah salah satu selat tersibuk di dunia. Selat ini banyak digunakan sebagai lintasan kapal-kapal kargo baik dari Cina, Singapura, Malaysia, dan negara lainnya di Asia baik Tenggara dan juga Timur. Benar-benar wow. Guys, airnya ini hijau, nggak kalah dengan Thailand sama sekali, benar-benar mungkin lebih bagus dari Thailand, I don't know, tapi bagus karena lihat pulau-pulau. Saya nggak nyangka Aceh seindah ini, benar-benar indah dengan air yang biru dan hijau. Wow, bersih banget air lautnya. Tuh, ini semuanya hijau ini airnya. Kalau di Thailand kan yang terkenal biasanya mungkin ini karena ya banyak sekali pulau-pulaunya itu yang mungkin bisa dieksplor, dijadikan tempat pariwisata. Tapi I don't know, saya hanya bisa menggambar-gambirin aja, mudah-mudahan ada yang berminat. Tuh. Kita udah menyampe di Sabang, ini Pulau W. Kalau nggak salah nama pulaunya W, tapi kotanya Sabang. Emang kita sering nyebutnya Pulau Sabang aja, kayaknya sih. Ini guys, selama perjalanan saya traveling, ini adalah air laut terbiru yang pernah saya lihat. Saya nggak tahu apa, mungkin dalam atau cuaca, benar-benar cuaca masih berawan, tapi airnya nih biru banget, benar-benar biru, dan di pinggirnya hijau. Tuh, ya biru juga. Nah itu biru jalan, nggak terlalu pekat. Di belakang kita ini adalah Pulau W, yaitu di Sabang. Airnya ya Allah benar-benar biru. Pantai yang putih, kita bisa lihat dari jauh aja, kita bisa lihat. Stunning and stunning. I cannot wait. Mungkin kita nggak nge-vlog untuk beberapa hari bang, kita hanya menikmati Pulau W di Sabang ini ya. Agree? Agree dong. Kita udah sampai di Sabang. Ini waktunya kita mengeksplor bagaimana Sabang. Ini kapal mau parkir. Right. Ini
punya bang. Iya. Sangat sabar mau nerbangin drone. Si Pak. Let's go. Pelabuhannya adalah amazing. Wow, akhirnya kita nyampe di Sabang dan kita melewati kilometer 0 di mana Indonesia dimulai, kawasan Indonesia NKRI itu di kilometer 0 sampai di Merauke. Right? Let's go. Waktunya kita buka pintu keluar. Banyak orang yang pakai motor, mobil, kendaraan. Andre, paling belakang, paling depan sama Zikri. Waktunya. Welcome to Sabang. Tuh, ada yang nawarin rental motor apa mobil segala macam. Kalau mau. Ya, jalan pinggir deh. Tadi stop sama abang yang tadi. Si Zikri habis makan di sini. Silakan lihat vlog makannya Zikri di Sabang dan juga di Banda Aceh dan seluruh Indonesia. Dan makannya Zikri katanya 20.000 udah nyampe. Nah, ini kita rental motor sama si kakak ini nih. Ya, Kak? Nah, kalau kalian ke sini hubungi aja nih kakaknya. Tuh. Ada IG-nya, Bang. Ada IG-nya ya? Di Sewa Motor Sabang. Sebutin. Ya, Sewa Motor Sabang. Sewa motor Sabang. Ya. Itu harganya berapa? Atau ini spesial buat saya aja? Spesial untuk Abang. Harga standar 100. Standar 100. Abang ini udah ambil banyak, kita diskon. Nego aja lah. Pokoknya maksimal 100. Nanti nego aja sama Abang, beliau. nanti di WA dulu itunya ya, biar Ya, saya simpan pas nomornya. nanti di rumah. Nah, ini kita dari pelabuhan, kita mau drive ke apa? Tigo. Tigo apa? Apa nama daerah? Sumur Tigo. Sumur 3. Sumur tiga nih kita jalan. Mau pakai jaket? Enggak lah. Panas sekali. Yakin? Laki sejak. Nanti dipakai nih. Udah kamu yang bawa. Bentar, saya coba lihat helmnya ada dalam. Ah, Oh, ada. minyak ada sedikit kan? Ada. Ini sampai ke Ibus nih. Sampai ke Ibos. Ya. Oke, cool. Nah, jadi kita nggak ada pakai public transport, kita langsung aja rental di sini. Gampang banget kok, orang-orangnya juga baik-baik dan mereka nggak ada yang nipu-nipu kayak gini nggak. Mereka nggak ada mendesak-desak kita juga. Jadi kalau kalian pas nyampe di pelabuhan ada orang, bang motor baik, motor, ya udah dekatin aja, tanya aja. Terus bilang aja, saya mau rental motor, kan misalnya dibilang 100 ya pintar-pintar kalian aja lah nego. Mereka open kok. Yuk. Kak, makasih ya Kak. Sampai ketemu pas motornya dibalikin. Oke. Untuk saat ini kita seminggu dulu, tapi nggak tahu apakah lama. Soalnya Sabang sangat-sangat cantik dan kita bakal relax dulu. Lihat Hati-hati. YouTube Satria Ponde. Satria Ponde. Yup. Oke, nanti kita follow. Oke, adventure kita dimulai. Kak, makasih Kak. Ya. Yuk, Bang. Tuh. Yeay. Tuh. Sana tuh. Adventure dimulai. Segarnya leh. Is benar-benar ngebolang kita bang, adventure banget. Ini
jalannya terjal lagi. Rimbo kadang. Wis. Bismillah aja bang. Bismillah. Penting kemanapun kita pergi, Bismillah jangan lupa. Api minyak lah. Ya Allah jalan. Mana lah kita nih bang? Minyaknya sedikit banget. Jadi kalau kita mendaki, kalau mendaki minyaknya turun ke belakang. Nah kita isi minyak kalau ada lah nanti ya. Wow, akhirnya kita nyampe tuh. Ternyata lumayan jauh. Red Doors. Iya, Acik suka lihat view-nya. Padahal Red Doors di sini bukan bagus-bagus sih, biasanya. Tapi bagus ya. Dari lingkungan, walaupun itu sobek. Ini deh. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Tuh. Dengar nggak balem? Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lokasinya tapi kurang terawat. Kenapa? Oh, apa di maintain? Kenapa nggak dirawat? Padahal pemandangannya bagus. Nah. Ya, parkir di mana aja. Tuh. Tuh. Bagus kan? Secara desainnya. Tapi nggak di-mention, akhir-akhirnya jadi Red Doors. Secara konsep sih bagus. Tapi nggak dirawat ya bang. Secara konsep bagus banget. Lihat pemandangan tuh. Tapi itulah, nggak tahu juga. Mungkin karena apa, saya juga nggak tahu. Ini manajemen hotel. Kalau salah orang, nggak usah keluarga-keluarga atau apalah seandainya ya kan. Mending yang profesional yang dicari. Nyari apa? Merekrut orang asal kenal ya udah kamu kerja. Nggak jelas jadinya, kasihan yang punya. Yang pastinya kita tuh pindah kamar karena itu nggak sesuai dengan deskripsinya. Nggak ada lemari. Ini reviewnya juga manis-manis. Oh my god, benar-benar. Bukan luxury sama sekali, bukan. Banyak sekali kekurangannya, tapi dengan view yang kayak ini, gua nggak masalah. Bangun pagi, ada AC. Ada TV juga walaupun nggak hidup katanya. Dan kayaknya kita bakal perpanjang stay di sini. Gimana bang? Nah ini toiletnya ala kadar. Ada gayung, dia bisa lah nyuci bang. Kita bisa nyuci nanti bang. Airnya gimana? Ntar airnya nggak ada lagi. Ada, sudah lah. Nggak usah dipermasalahkan. Oh my god, kalian mau lihat view-nya nih. Musik tuh. Jadi inilah rumah kami untuk beberapa hari ini. Kami memang sengaja membajak karena kita lama di sini ya bang. Kita dalam waktu yang tidak ditentukan karena kami mau belajar drone dulu sambil menikmati view. Karena di daerah Sabang ini cocok banget untuk belajar drone karena nggak banyak bangunan, nggak masih banyak alam. Dan sampai kita udah ready ya bang, betul, kita pindah lagi ya. Dia alhamdulillah ya bang, ini cuma nggak nyampe 200.000 lebih lah sedikit semalam termasuk pajak, right? Everything Zikri? Nice.